Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 173 Udang berumur ratusan tahun. Hai, kamu gila. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Lu Ming berteriak keras dan menggunakan langkahnya di udara untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Saya tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak. Bagaimanapun, Anda pernah melihatnya. Aku akan mencongkel matamu. Mata Xian Yanxing dingin. Jadi bagaimana jika aku melihatnya? Aku bahkan terlihat olehmu. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Lu Ming berteriak dengan marah. Kamu, orang mesum yang tak tahu malu, tercela. Wajah Xian Yanxing memerah karena marah dan dia mengumpat dengan tidak jelas. Lu Ming terdiam. Ledakan. Telapak tangan Xian Yanxing bahkan lebih kuat, menyegel Lu Ming dari segala arah. Bahkan jika Lu Ming menggunakan langkah di udara, sulit baginya untuk menghindar. Perisai kuno. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming menggunakan teknik perisai kuno. Sebuah perisai kuno mengembun dan melayang di depannya. Ledakan. Telapak tangan iblis Xian Yanxing terus mengenai perisai kuno itu. Terjadi serangkaian ledakan dahsyat. Perisai kuno di depan Lu Ming bergetar hebat tapi tidak rusak. Itu telah sepenuhnya memblokir telapak tangan iblis Xian Yanxing. Keterampilan bela diri tingkat bumi, Anda sebenarnya telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat bumi. Petik 2. Xian Yanxing berseru tak percaya. Biasanya, hanya Grandmaster seni bela diri yang memenuhi syarat untuk mengembangkan teknik seni bela diri tingkat bumi. Sekarang, Lu Ming telah berhasil mengolahnya dengan budidaya ranah Grandmaster kelas 2. Tidak heran jika Xian Yanxing terkejut. Haha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Sudah seperti ini, kenapa kamu tidak ikuti saja aku dan ikuti aku di masa depan? Jangan bertengkar lagi, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, sangat sombong. Aku akan mencungkil matamu dari kepala besarmu. Xian Yanxing berteriak dan melancarkan serangan badai terhadap Lu Ming. Harus diakui bahwa Xian Yanxing terlalu kuat. Dalam hal kekuatan tempur, Lu Ming jelas bukan lawannya. Namun, Lu Ming telah mengembangkan teknik perisai kuno dan semua serangan Xian Yanxing diblokir oleh perisai kuno. Xian Yanxing menyerang puluhan kali tetapi tidak berhasil mematahkan pertahanan Lu Ming. Sebaliknya, dia sangat lelah hingga terengah-engah. Xian Yanxing, kaulah yang pertama bersikap tidak baik. Anda memonopoli tempat yang bagus dan Anda masih berani memukul saya. Jangan berpikir aku takut padamu. Lu Ming berteriak dengan dingin. Saat bertahan, Lu Ming tidak lupa menyerang. Tombak panjangnya menembus udara dan terus-menerus menyerang titik vital Xian Yanxing. Namun semuanya dibubarkan oleh kekuatan telapak tangan Xian Yanxing. Keduanya bertukar ratusan gerakan, dan tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan yang lain. Setelah pertukaran terakhir, keduanya mundur selusin langkah dan berdiri saling berhadapan. Xian Yanxing terengah-engah. Wajahnya memerah memikirkan kejadian tadi. Dia menatap Lu Ming dengan tajam. Jika pandangan bisa membunuh, Lu Ming akan tertusuk seperti sarang lebah. Lu Ming juga berkeringat dan terengah-engah seperti banteng. Dia memegang beberapa kristal roh di tangannya dan mengendalikan meridian darahnya untuk pulih dengan sekuat tenaga. Meskipun kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi sangat besar, konsumsi ki sejati juga sangat menakutkan. Hei, kenapa kamu menatapku begitu tajam? Apakah kamu masih ingin melihatnya? Lu Ming mau tidak mau berkata. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lu Ming berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri dan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena memiliki mulut yang murahan. Benar saja, mata Xian Yanxing semakin melebar. Niat membunuh yang tajam muncul dari matanya. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara retakan. Dia berharap bisa menggigit Lu Ming. Namun, kali ini Xian Yanxing tidak bergerak. Sebaliknya, dia memelototi Lu Ming dan berkata dengan dingin, "Aku akan melepaskannya kali ini. Sekarang, silakan tinggalkan tempat ini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tempat ini milikku." Milikmu. Mengapa? Bisakah kamu menyelesaikan penggunaan sungai bawah tanah ini? Aku akan mandi sekarang. Setelah pertempuran besar, Lu Ming merasa gatal di sekujur tubuhnya. Dia tidak sabar untuk melompat ke sungai bawah tanah dan mandi. Tidak, Xian Yanxing berkata dengan dingin. Tidak, saya seorang laki-laki,
dan seorang laki-laki tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Sekalipun dia tidak bisa, dia harus melakukannya hari ini. Lihat, aku membuka baju. Jika Anda ingin melihat, Anda dapat melihat lebih banyak lagi. Karena itu, Lu Ming mulai membuka pakaiannya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan metode normal untuk menghadapi Xian Yanxing. Lebih mudah untuk menghadapinya dengan menjadi sedikit lebih tidak tahu malu. Benar saja, mata Xian Yanxing terbakar amarah saat melihat Lu Ming menanggalkan pakaiannya. Namun, pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan pergi. Hahaha, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia melepas semua pakaiannya dan melompat ke sungai bawah tanah. Air sungai sangat dingin. Lu Ming merasakan setiap pori di tubuhnya terbuka dan gelombang kenyamanan menyebar ke seluruh tubuhnya. Keren, ini terlalu keren. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah itu, Lu Ming berendam di air dengan santai. Ada ikan di dalam air. Lu Ming tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang berenang di dalam air. Lu Ming menyelam ke dalam air. Sungai bawah tanah itu cukup dalam, setidaknya kedalamannya lebih dari 10 meter. Ketika Lu Ming menyelam, dia melihat banyak udang putih keperakan seukuran telapak tangan berenang-renang. Jadi itu udang. Tunggu, apakah ini udang berumur 100 tahun? Petik 2. Mata Lu Ming melebar karena terkejut. Udang berumur 100 tahun adalah spesies aneh yang dapat hidup setidaknya selama 100 tahun. Hewan ini sangat langka, dan biasanya hidup di tempat yang tidak berpenghuni. Hal yang paling terkenal dari udang centenarian adalah dagingnya yang sangat lezat dan mengandung banyak sari. Jika seorang pejuang memakannya, ia dapat terus memperbaiki tubuhnya dan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Di dunia luar, masing-masing bisa dijual dengan harga setinggi langit. Namun, Lu Ming bisa melihat sekilas sekelompok dari mereka. Tidak heran Xian Yanxing tidak mau pergi. Ada udang berumur 100 tahun di sini. Sungguh licik. Lu Ming awalnya merasa kasihan pada Xian Yanxing, tapi sekarang, dia merasa marah. Aku akan menangkapnya. Cakar Lu Ming terulur, dan ki esensial menyembur keluar, membentuk jaring ki esensial yang menyelimuti udang berusia 100 tahun itu. Huala, setidaknya ada 20 udang abad ganjil yang ditangkap oleh Lu Ming. Dia mengeluarkan kotak giok, mengisinya dengan air, dan memasukkan udang ke dalam kotak giok sebelum menyimpannya di kuil tertinggi. Kemudian, dia memutar tubuhnya dan berenang ke depan seperti ikan, menangkap sekelompok udang berusia ratusan tahun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lu Ming telah menangkap ratusan abad udang. Ada begitu banyak udang berusia berabad-abad di sungai bawah tanah ini. Seharusnya ada lebih banyak di tempat lain. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Lu Ming bergegas keluar dari air, merasa puas. Dia mengenakan pakaiannya. Ketika mereka keluar gua, mereka tidak melihat sosok Xian Yanxing. Dia seharusnya berada di gua lain. Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Dia kembali ke gua dan duduk di bangku batu. Dengan lambaian tangannya, sekotak udang berumur 100 tahun diletakkan di atas meja batu. Udang berusia 100 tahun itu berukuran sebesar telapak tangan dan berwarna putih keperakan. Lu Ming mengambil satu dan mengguncangnya sampai mati dengan ki esensialnya. Lalu, dia mengupas cangkangnya. Itu menunjukkan daging udang yang jernih dan sangat gemuk. Lu Ming menggigitnya. Rasanya sangat segar dan lembut di mulutnya. Tidak ada rasa amis. Sebaliknya, ada aroma samar. Memang sangat lezat. Lu Ming menghabiskan satu abad udang dalam beberapa gerakan. Segera setelah itu, dia merasakan energi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, meresap ke dalam otot dan tulangnya. Rasa gatal yang mematikan menyebar, dan itu sangat nyaman. Segera, Lu Ming mengedarkan seni Fajra yang menyala-nyala untuk memurnikan energi ini dan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Efek dari udang berumur 100 tahun ini sungguh mencengangkan. Seperti rumor yang beredar. Sesaat kemudian, Lu Ming merasa tubuh fisiknya telah membaik. Itu lebih efektif daripada 10 hari penanaman pahit. Bab 174 kembali. Setelah itu, Lu Ming makan lebih dari 10 udang berturut-turut. Setelah memurnikan esensi udang berusia lebih dari 10 tahun, tubuh fisik Lu Ming semakin dekat ke tingkat atas tahap kedua. Rasanya sangat enak, tapi akan lebih enak jika aku mengubah rasanya. Lu Ming mendecakkan lidahnya. Lalu, matanya berbinar. Dia bangkit dan berjalan keluar, sampai ke lorong yang menyala-nyala.
Begitu dia memasuki lorong itu, api dan roh api muncul dari lorong itu. Panggang untukku. Lu Ming melambaikan tangannya dan udang berumur lebih dari 10 abad muncul. Mereka dikendalikan oleh ki esensial Lu Ming dan melayang di udara. Lu Ming sebenarnya menggunakan api di sini untuk memanggang udang. Jika leluhur Donyi yang membuat prasasti melihat ini, mereka akan sangat marah hingga mereka keluar dari peti mati mereka. Ses! Udang berusia berabad-abad mengeluarkan suara mendesis, dan tak lama kemudian, aromanya menyerang hidungnya. Adapun roh api, mereka semua diledakkan oleh tombak panjang Lu Ming. Seiring berjalannya waktu, aromanya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, aromanya memenuhi seluruh gua bawah tanah. Sosok Xian Yanxing muncul di pintu masuk sebuah gua dan menoleh dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Lu Ming menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin dan kembali ke gua. Lu Ming tidak bisa mengganggunya. Saat itu, udang abad telah terpanggang dan seluruh tubuhnya berubah menjadi merah. Dia menggerakkan jari telunjuknya dan keluar dari lorong. Dia mengambil satu dan mengupasnya. Aromanya beberapa kali lebih kuat setelah ia mengupas cangkangnya. Dia tidak sabar untuk mencicipinya. Lembut, dan aromanya sangat kaya. Rasanya beberapa kali lebih enak dibandingkan saat tidak dipanggang. Keren, ini terlalu keren. Setelah itu, Lu Ming menghabiskan selusin udang panggang seperti angin beliung. Dia kemudian kembali ke gua dengan puas untuk memurnikan sari udang bakar. Tubuh fisiknya terus membaik. Tak lama kemudian, intisari dari belasan udang bakar itu dimurnikan. Saat ini, aroma yang kuat datang dari luar. Lu Ming berjalan keluar gua dan melihat Xian Yanxing menirunya. Dia sedang memanggang udang di lorong. Wajah Xian Yanxing memerah saat melihat Lu Ming. Dia memelototi Lu Ming dan mendengus dingin sebelum melanjutkan memanggang udang. Hahaha, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia kembali ke gua dan terus berkultivasi. 5 hari kemudian, Lu Ming menghabiskan udang berumur 100 tahun dan pergi ke sungai bawah tanah untuk menangkap lebih banyak. Xian Yanxing tidak berdaya. Lu Ming telah mengembangkan teknik perisai kuno dan dia tidak dapat mematahkannya untuk saat ini. Dia hanya bisa membiarkan Lu Ming menangkap lebih banyak. Untuk menerobos keterampilan bela diri defensif peringkat bumi, hanya keterampilan bela diri ofensif peringkat bumi yang serupa yang memiliki kemungkinan. Atau mungkin budidayanya terlalu kuat. Teknik budidaya Xian Yanxing sangat istimewa. Dia belum mulai mengembangkan keterampilan bela diri tingkat bumi. Tunggu saja sampai aku mengembangkan keterampilan bela diri tingkat bumi, aku akan membuatmu menderita. Xian Yanxing hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Dengan cara ini, Lu Ming akan menangkap udang abad ini setiap beberapa hari. Waktu berlalu, dan 3 bulan telah berlalu sejak jatuhnya pesawat kecil itu. Dalam kurun waktu terakhir, dengan bantuan udang berusia 100 tahun, tubuh fisik Lu Ming langsung bergegas menyelesaikan kelas 2. Kemajuannya sangat cepat sehingga Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, Lu Ming gila-gilaan berburu udang berusia berabad-abad dan menyimpannya. Tentu saja, Xian Yanxing juga sama. Hampir semua udang berumur 100 tahun di bagian sungai itu ditangkap. Setelah 3 bulan berlalu, tempat di mana altar batu itu meledak mulai memancarkan sinar cahaya. Di tanah, prasasti bersinar dan menutupi tanah seperti jaring. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri di samping dan menunggu. Beberapa jam kemudian, prasasti itu bersinar dan akhirnya mengembun menjadi pintu cahaya. Jalur spasial, gerbang teleportasi. Lu Ming sangat gembira. Dia akhirnya bisa keluar setelah terjebak di sini selama 3 bulan. Dia telah memperoleh banyak hal dalam 3 bulan terakhir. Meskipun lingkungan budidaya di sini jauh lebih baik daripada dunia luar, jika dia tinggal di sini sepanjang waktu, keluarga dan teman-temannya di luar pasti akan khawatir. Selain itu, berkultivasi dengan giat belum tentu lebih efektif. Seorang seniman bela diri perlu berlatih di dunia manusia, melalui segala macam hal, dan mengendalikan kondisi mentalnya agar dapat terus meningkat. Bas. Ketika portal muncul, Lu Ming dan Xian Yanxing bergerak pada saat yang sama dan bergegas ke pintu cahaya. Setelah pusing beberapa saat, Lu Ming menyadari bahwa dia telah kembali ke Gunung 9 Setan ketika dia sudah tenang. Dia dan Xian Yanxing sedang berdiri di atas patung batu besar binatang iblis. Di bawah kaki mereka, ada cahaya terang. Kemudian, lampunya meredup dan semuanya kembali normal. Teleportasi satu arah.
Sepertinya tidak mungkin untuk masuk di masa depan. Lu Ming berpikir dalam hati. Lu Ming, cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Xian Yanxing memelototi Lu Ming. Aku akan bermain denganmu kapan saja, tapi jangan dipukuli olehku saat kamu melihatku lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu memukuliku. Bagaimana mungkin? Lain kali, aku pasti akan menghancurkan cangkang kura-kuramu dan menginjak-injakmu. Xian Yanxing mengertakkan gigi dan menghilang dari 9 gunung iblis seperti kupu-kupu hitam. Lu Ming tersenyum dan tidak keberatan. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan perang di kota kekurangan timur. Pikiran Lu Ming kembali ke perang di kota kurang timur. Setelah itu, sosok Lu Ming bergerak. Dia menginjak ujung pohon dan bergegas menuju kota Dong. Setelah setengah hari, kota Dong sudah terlihat. Namun kini, situasi di kota Dong benar-benar berbeda dibandingkan 3 bulan lalu. 3 bulan lalu, kota Dong dalam keadaan siaga tinggi. Tapi sekarang, gerbang kota terbuka, dan orang-orang keluar masuk. Tampaknya perang di kota Dong telah berakhir. Setelah Lu Ming memasuki kota, dia langsung menuju kediaman penguasa kota. Dia ingin menemui Fu Liang untuk mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Ketika dia mengungkapkan identitasnya sebagai murid Sekte Pedang Mistik, dia secara alami bertemu Fu Liang tanpa hambatan apapun. Lu Ming, kamu belum mati. Fu Liang kaget melihat Lu Ming. Tuan Kota Fu, aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum pahit. Pahlawan muda Lu Ming, senang sekali kamu tidak mati. Murid Sekte Pedang Mistik kembali hari itu dan berkata bahwa kamu mati di reruntuhan suku Donyi. Fu Liang menjelaskan situasi selama periode ini. 3 bulan lalu, murid Sekte Pedang Mistik telah kembali. Hanya tersisa sekitar 50 orang, dan konon sisanya tewas di reruntuhan suku Donyi. Suku Donyi juga mundur ke pegunungan di tepi laut sehari kemudian. Kejadian ini mengguncang Sekte Pedang Mistis. Banyak orang datang mencari Lu Ming tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Lu Ming menduga orang-orang itu adalah Pang Xi, Feng Wu, Mulan, dan yang lainnya. Saya mendengar bahwa Sekte Pedang Mistik telah mengkonfirmasi kematian Anda dalam pertempuran dan bahkan telah memberitahu keluarga Anda. Kata Fu Liang. Apa? Saya sudah memberitahu keluarga saya. Hati Lu Ming menegang. Betapa sedihnya Li Ping jika dia tahu bahwa dia sudah mati. Dalam hati Li Ping, Lu Yuntian sudah meninggal. Lu Ming adalah satu-satunya harapannya. Jika dia tahu bahwa Lu Ming telah mati, seberapa putus asa dia. Pada saat ini, hati Lu Ming bertekad untuk kembali ke rumah. Tuan Kota Fu, terima kasih banyak. Aku harus melakukan perjalanan pulang sekarang. Selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan meninggalkan kediaman Kastelan tanpa penundaan. Dia bergegas menuju kota angin yang berapi-api. Untungnya, kota Dong tidak terlalu jauh dari kota angin yang berapi-api. Lu Ming menggunakan langkahnya di udara dan berlari dengan kecepatan penuh. Dia seperti embusan angin, bergegas menuju kota angin yang membara. Ketika ki aslinya habis, dia akan menggunakan kristal spiritual untuk memulihkannya. Lu Ming akhirnya kembali ke kota angin api 3 hari kemudian. Bab 175, Perubahan Mengejutkan di Klan Lu. Ah, lihat, siapa itu? Lu Ming? Itu tuan muda keluarga Lu, Lu Ming. Kudengar dia sudah mati, kan? Jadi dia tidak mati. Sesuatu yang besar akan terjadi. Begitu Lu Ming masuk ke kota angin yang membara, kerumunan di sekitarnya memandangnya dan mulai berdiskusi. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Selain terkejut, ada juga sedikit rasa kasihan. Lu Ming bingung tapi dia tidak berhenti. Dia langsung menemui keluarga Lu. Segera, dia tiba di gerbang keluarga Lu. Siapa di sana? Berhenti di situ? Ya. Anda, Tuan Muda, Lu Ming. Seorang pria kekar yang menjaga pintu berteriak. Kemudian, dia melihat bahwa itu adalah Lu Ming dan berteriak kaget. Penjaga lainnya juga kaget. Ini aku. Aku tidak mati. Bergerak. Kata Lu Ming. Dia hendak masuk ke dalam. Namun, beberapa pria kekar yang menjaga pintu mengeluarkan pedang mereka dan berdiri di depan Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak bisa masuk. Kurang ajar. Lu Ming berteriak dan alisnya semakin berkerut. Para penjaga keluarga Lu sebenarnya memanggil namanya dan bahkan mengeluarkan pisau mereka untuk menghentikannya. Sesuatu telah salah. Melihat Lu Ming marah, beberapa penjaga kekar menjadi pucat. Jelas sekali mereka takut. Lu Ming,
Kami hanya mengikuti perintah. Tidak ada yang diizinkan masuk. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi. Pesanan. Perintah siapa? Lu Ming memarahinya tetapi firasat buruk di hatinya semakin kuat. Tuan muda, cepat pergi, jangan kembali. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih bergegas keluar dan berteriak. Paman Chong, apa yang terjadi? Lu Ming berteriak. Orang tua ini adalah pelayan tua dari klan Lu. Dia tidak memiliki banyak budidaya, tapi dia selalu setia kepada klan Lu. Tuan muda, itu adalah patriark pertama. Dia kembali dengan banyak pejuang yang kuat. Dia ingin mengambil alih keluarga Lu. Beberapa patriark inti telah terbunuh. Cabang-cabang lain dari keluarga Lu semuanya telah beralih ke kepala keluarga pertama. Anda sebaiknya pergi. Paman Chong berteriak. Apa? Lu Yunxiong. Hati Lu Ming bergetar. Di mana ibuku? Bagaimana kabar ibuku? Orang pertama yang dipikirkan Lu Ming adalah Li Ping. Nyonya telah dikurung di halaman aula utama dan diinterogasi oleh mereka selama 2 hari. Pelayan tua ini juga tidak tahu seperti apa situasinya. Tuan muda, tetua yang hebat telah membawa banyak ahli bersamanya kali ini. Kamu bukan tandingannya, jadi sebaiknya kamu pergi dulu. Selama kamu masih hidup, kamu akan memiliki harapan. Paman Chong mencoba membujuknya, wajah lamanya penuh kekhawatiran. Ledakan, ledakan, ledakan. Kata-kata Paman Chong seperti sambaran petir yang meledak di hati Lu Ming. Dalam sekejap, niat membunuh dingin yang tak terlukiskan terpancar dari tubuh Lu Ming. Lu Yunxiong. Lu Ming bergumam, matanya sangat dingin. Pada saat yang sama, dia sangat takut terjadi sesuatu pada Li Ping. Beberapa penjaga kekar dan Paman Chong menggigil dan hawa dingin menjalar ke kepala mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya dingin keluar dari balik pintu. Itu terlalu mendadak. Lu Ming terkejut dan ingin menyelamatkannya tapi sudah terlambat. Cahaya pedang menembus punggung Chong Bo. Darah berceceran di mana-mana saat Chong Bo jatuh ke tanah. Tuan muda, lari, lari. Paman Chong berteriak dan perlahan-lahan kehilangan napas. Seorang pemuda berusia 20-an berjalan keluar dari balik gerbang dan berkata dengan dingin, Pak Tua, kamu sebenarnya berani mengungkapkan informasi. Anda sedang mendekati kematian. Kemudian, dia memandang Lu Ming dengan ekspresi sedikit terkejut. Lu Ming, kamu benar-benar beruntung. Anda mendarat di reruntuhan suku Donyi dan Anda masih hidup. Tapi kamu seharusnya tidak kembali. Karena kamu sudah kembali, aku akan mengantarmu pulang. Mati. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming tenang, tetapi niat membunuh di matanya lebih dingin dari es yang dalam berusia 10.000 tahun. Pemuda ini memiliki sulaman kayu hijau di lengan bajunya. Dia jelas merupakan ahli muda dari keluarga Duanmu. Apa? Kamu ingin membunuhku? Saya tahu bahwa kekuatan tempur Anda sebanding dengan guru bela diri hebat kelas 5 biasa, tapi saya juga guru bela diri hebat kelas 5. Apakah menurutmu aku hanyalah seorang guru bela diri kelas 5 yang hebat? Pemuda dari keluarga Duanmu mencibir. Omong kosong, mati. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming meletus dengan sekuat tenaga. Ki asli yang kuat, ditambah dengan kekuatan api, bagaikan letusan gunung berapi. Ledakan. Tombak panjang itu menyapu pemuda dari keluarga Duanmu. Ekspresi pemuda dari keluarga Duanmu berubah drastis saat dia mengangkat pedangnya untuk memblokir. Tetapi, ledakan. Tombak panjang Lu Ming bertabrakan dengan pedang panjangnya. Seolah-olah dia baru saja dihantam gunung berapi. Tubuhnya seperti bola meriam, terbang mundur. Dia menabrak 2 dinding berturut-turut dan akhirnya tertanam di dinding ketiga. Apa? Bagaimana mungkin? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Satu gerakan, hanya dengan satu gerakan, semua tulang di tubuhnya patah, dan dia tertancap di dinding seperti genangan lumpur. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Dia jenius, dan kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan rata-rata Grandmaster kelas 5. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Lu Ming. Lu Ming memegang tombak di tangannya dan berjalan menuju pemuda dari keluarga Duanmu. Beberapa pria kekar yang menjaga pintu sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka dan seluruh tubuh mereka gemetar. Lu Ming, jangan bunuh aku. Keluarga Duanmu memiliki Grandmaster kelas 9 di sini. Jika kamu membunuhku, seluruh keluargamu akan mati, dan ibumu akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pemuda dari keluarga Duanmu berteriak kaget.
Suara mendesing. Tombak panjang di tangan Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan, menembus jantung pemuda itu dan memakukannya ke dinding. Lu Ming melompati dua dinding, mengeluarkan tombak panjangnya, dan menuju halaman keluarga Lu. Halaman klan Lu berada di luar ruang konferensi klan Lu. Itu menempati area yang luas. Pada saat ini, seorang lelaki tua sedang duduk di kursi berlengan di pintu masuk ruang konferensi, beristirahat dengan mata tertutup. Ada lebih dari 10 orang berdiri di sekitar lelaki tua itu. Salah satunya adalah Lu Yunxiong, yang sedang menatap halaman dengan ekspresi dingin. Di halaman, Li Ping dan 4 tetua inti klan Lu berdiri bersama. Mereka dikelilingi oleh lebih dari 30 pria kekar. Orang-orang ini pada dasarnya berasal dari keluarga Duanmu. Namun, ada pengecualian, dan itu adalah Ning Kong. Ya, itu adalah ayah Ning Feng, salah satu ketua tetua burung vermilion, Ning Kong. Li Ping, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Umumkan kepada seluruh keluarga Lu bahwa kamu akan menyerahkan posisi kepala keluarga Lu kepadaku. Lalu, berlututlah di depan semua orang dan minta maaf padaku. Akui bahwa Anda telah mengecewakan saya. Lu Yunxiong dengan dingin menatap Li Ping dan berkata, kamu berharap, kamu sedang bermimpi. Li Ping langsung menolaknya. Jangan berpikir, aku sudah membuatmu kelaparan selama 2 hari, tapi sepertinya itu tidak cukup. Kemudian terus kelaparan dan berdiri di sini. Akan kulihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lu Yunxiong berkata dengan muram. Wajah Li Ping pucat dan tubuhnya gemetar. Dia terlihat sangat lemah. Sudah 2 hari. Sudah 2 hari. Dia dipaksa berdiri di halaman oleh Lu Yunxiong. Dia tidak punya makanan, tidak punya air, dan harus menanggung terik matahari. Li Ping hanyalah orang biasa dan tidak berlatih seni bela diri, jadi dia tidak bisa melindungi dirinya dengan ki yang sebenarnya. Saat ini, dia sangat lemah dan bisa pingsan kapan saja. Bab 177 Pecahnya Perang. Tuan muda, cepat pergi, jangan khawatirkan kami. Salah satu tetua inti berteriak. Membunuh, membunuh. Namun, niat membunuh Lu Ming melambung tinggi. Auranya meledak saat dia mengayunkan tombaknya ke arah anggota keluarga Duanmu. Bunuh dia, Lu Yunxiong berteriak. Bas, bas. Satu demi satu, pedang terhunus. Orang-orang kekar dari keluarga Duanmu meraung marah dan menebas Lu Ming. Puluhan orang menyerang bersama-sama. Namun, tombak panjang Lu Ming menyapu dan cahaya pedang itu runtuh. 5 hingga 6 pria kekar disapu oleh Lu Ming seperti bola meriam. Mereka menabrak tembok halaman dan meluncur ke bawah seperti lumpur, tidak bernapas sama sekali. Membunuh. Lu Ming berteriak dengan marah dan mengayunkan tombaknya lagi, membunuh 7 hingga 8 pria kekar lainnya. Ini semua adalah seniman bela diri di alam master. Mereka jauh lebih rendah dari Lu Ming. Menyerang. Master bela diri yang hebat, serang. Lu Yunxiong sangat marah. Di tangga, lebih dari selusin seniman bela diri alam Grandmaster berlari keluar dan menerkam Lu Ming. Yang terlemah dari selusin master bela diri hebat berada di ranah master bela diri kelas 1, dan yang terkuat berada di ranah master bela diri kelas 5. Lebih dari selusin orang bergabung, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Tanah longsor. Dalam sekejap, Lu Ming meledak dengan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri. Garis keturunan, kekuatan api, semuanya dilepaskan, dan kekuatan tempurnya dilepaskan sepenuhnya. Selama periode ini, Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Sebelum dia keluar, dia akhirnya mencapai kesuksesan kecil dalam kekuatan api. Kekuatan api berada pada tahap awal keberhasilan dan kekuatannya sangat menakutkan. Itu membuat Lu Ming tampak seperti dipenuhi panas terik, seolah-olah dia adalah gunung berapi dengan api yang berkobar. Ledakan. Lu Ming tidak peduli dengan serangan itu. Dia mengayunkan tombak panjangnya dengan kekuatan tanah longsor. Bang, bang, hasilnya sama seperti sebelumnya. Lu Ming menghancurkannya seperti kayu busuk. 4 hingga 5 pembangkit tenaga listrik alam Grandmaster dikirim terbang. Tulang mereka patah dan organ dalam mereka hancur. Mereka mati bahkan sebelum mendarat di tanah. Kuat, sangat kuat. Lu Yunxiong dan yang lainnya tersentak kaget dan marah. Li Ping dan ketiga tetua inti terkejut dan gembira. Membunuh. Niat membunuh Lu Ming seperti air pasang, auranya seperti pelangi, dan matanya merah. Ledakan. Dia menyapu tombaknya lagi dan membunuh beberapa ahli alam master yang hebat. Lu Ming memegang tombak di tangannya dan seperti dewa perang yang tak terkalahkan.
Dia menerobos seolah-olah tidak ada orang di sana. Anggota keluarga Duanmu terkejut dan mau tidak mau mundur. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia terlalu menakutkan. Ning Kong, Lu Yunxiong, dan yang lainnya meraung dalam hati. Mereka sangat terkejut. Setiap kali dia melihat Lu Ming, dia akan menyadari bahwa kemampuan Lu Ming akan meningkat pesat seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Aku akan membunuhnya. Ning Kong berteriak dan menerkam Lu Ming seperti elang. Di udara, dia menyerang dengan telapak tangannya. Ning Kong, seorang master bela diri kelas 9 yang hebat, menyerang dengan telapak tangan yang menghancurkan bumi. Ruang bergemuruh dan udara meledak. Tekanan yang mengerikan melonjak ke arah Lu Ming. Perisai kuno. Sebuah perisai kuno muncul di depan Lu Ming. Meledak. Pada saat yang sama, Lu Ming melepaskan jurus terkuatnya dan meledakkannya ke arah telapak tangan Ning Kong. Ledakan. Semburan udara yang mengerikan bergulung ke segala arah dan serangan Lu Ming dihancurkan. Kekuatan telapak tangan yang kuat terus meledak ke arah Lu Ming. Minger, Li Ping menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, Li Ping dipimpin oleh 3 tetua inti dan mundur ke sudut halaman. Dentang. Kekuatan telapak tangan yang kuat menghantam perisai di depan Lu Ming, menyebabkan ledakan hebat. Perisai kuno itu bergetar terus-menerus dan kemudian meledak dengan suara keras. Tubuh Lu Ming terlempar ke belakang lebih dari 20 meter dan dia menabrak dinding dengan keras sebelum dia berhenti. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah. Master bela diri kelas 9 yang hebat memang kuat. Lu Ming diam-diam terkejut. Baru saja, dia sudah melawan dengan seluruh kekuatannya. Pertama, dia menggunakan gerakan ledakan untuk memotong sebagian kekuatan telapak tangan pihak lain, dan kemudian dia menggunakan mantra perisai kuno untuk memblokirnya. Bahkan dengan tubuh fisik kelas 2 yang lengkap, dia masih terluka di telapak tangannya. Garis keturunanku memang tidak berguna melawan keberadaan yang 5 tingkat lebih tinggi dariku. Lu Ming menghela nafas secara diam-diam. Baru saja, waktu ledakan garis keturunannya belum berakhir. Dia bisa saja melahap separuh serangannya, tapi gagal. Tingkat budidaya Ning Kong 7 tingkat lebih tinggi daripada miliknya. Perbedaannya terlalu besar. Lu Ming terkejut. Dia tidak tahu bahwa Ning Kong dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Lu Ming berhasil memblokir telapak tangan Ning Kong. Meski terluka, dia tidak terbunuh. Ini sungguh sulit dipercaya. Terutama Ning Kong sendiri yang lebih terkejut lagi. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang guru bela diri kelas 9 yang hebat. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia yakin bahwa bahkan seorang guru bela diri kelas 8 yang hebat pun akan terluka oleh telapak tangannya. Di tingkat kultivasi apa Lu Ming berada? Alam master bela diri kelas 2 yang hebat. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan bela diri peringkat bumi, kamu benar-benar mengembangkan keterampilan bela diri peringkat bumi. Orang tua dari keluarga Duanmu yang duduk di kursi kayu itu berteriak dengan marah. Apa? Keterampilan bela diri tingkat bumi. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Keterampilan seni bela diri tingkat bumi sangat langka, dan kesulitan dalam mempraktikkannya bahkan lebih mengejutkan. Bukankah itu biasanya hanya dilakukan oleh para Grandmaster seni bela diri? Lu Ming hanyalah seorang guru bela diri kelas 2 yang hebat dan dia telah berhasil mengembangkannya. Bunuh, kita harus membunuhnya. Pada saat ini, Lu Yunxiong, Ning Kong, dan tetua dari keluarga Duanmu semuanya berteriak di dalam hati mereka. Mereka takut. Bakat Lu Ming terlalu menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh, hanya dewa yang tahu dia akan jadi apa. Itu akan menjadi bencana bagi mereka. Hanya dengan membunuh mereka dalam buayan mereka dapat menghindari bencana ini. Ledakan. Aura di tubuh Ning Kong semakin membesar. Orang tua dari keluarga Duanmu juga mengeluarkan auranya. Dia berada di puncak alam master bela diri kelas 9, dan dia bahkan lebih kuat dari Ning Kong. Lu Ming, kamu akan mati hari ini. Lu Yunxiong meraung. Ah, benarkah? Kaulah yang akan mati hari ini. Suara Lu Ming sangat acuh tak acuh. Minger, cepat pergi. Kamu belum menjadi tandingannya. Selama kamu pergi, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Li Ping berteriak, sangat khawatir. Beberapa dari mereka terlalu kuat. Lu Ming jelas bukan tandingan mereka. Ibu, jangan khawatir. Aku akan membunuh siapapun yang menyakitimu, meskipun dia berada di ujung dunia. Lu Ming tersenyum tipis. Saat ini, tangannya bersinar, dan tombak Tung yang menyala-nyala menghilang.
Sebagai gantinya adalah tombak penakluk iblis. Jiwa binatang, aku tidak menyangka akan menggunakannya secepat ini. Lu Ming bergumam. Benar, dia berencana untuk bergabung dengan jiwa binatang dan bertarung dengan Ning Kong dan yang lainnya. Tombak penakluk iblis memiliki 2,5 jiwa binatang. 2 di antaranya berada di puncak alam leluhur bela diri, dan dikenal sebagai jiwa binatang prajurit raja setengah langkah. Separuh lainnya adalah jiwa binatang tingkat raja. Lu Ming bermaksud memadukan jiwa binatang dari Grandmaster seni bela diri puncak. Namun, ada risiko besar yang terlibat. Dengan kultivasi dan kekuatan fisik Lu Ming saat ini, dia tidak yakin bisa menahan serangan balasan. Namun, ini adalah satu-satunya cara. Jiwa binatang, keluar. Tombak penakluk iblis bergetar dan auman binatang terdengar. Serigala hitam raksasa terbang ke tubuh Lu Ming. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming meledak dengan aura yang sangat kuat. Aura ini sangat kuat, jahat, brutal, dan penuh haus darah. Mengaum. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Suaranya tidak terdengar seperti suara manusia tetapi seperti suara serigala. Tidak baik. Dia menyatu dengan jiwa binatang. Itu adalah jiwa binatang yang kuat. Hentikan dia. Tetua dari keluarga Duanmu meraung kaget dan marah. Bab 178 membunuh Ning Kong. Ledakan. Ledakan. Tetua dari keluarga Duanmu dan Ning Kong mulai bergerak. 2 serangan mengerikan diarahkan ke Lu Ming. Mengaum. Lu Ming meraung dan melompat ke depan, mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal. Udara meledak, ruang bergetar, dan riak-riak seperti air muncul. Dengan 2 dentuman keras, tetua dari keluarga Duanmu dan Ning Kong gemetar dan terlempar ke belakang. Ning Kong bahkan lebih buruk lagi. Dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Berapa level binatang iblis itu? Ning Kong berteriak tak percaya. Dengan jiwa binatang yang begitu kuat, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia akan meledak dari kekuatan jiwa binatang. Ayo serang bersama dan buat dia meledak lebih cepat. Tetua dari keluarga Duanmu meraung. Saat ini, Lu Ming memang berada di bawah tekanan besar. Energi kekerasan dari jiwa binatang mengamuk di tubuhnya. Itu sangat kejam. Otot dan tulangnya mengerang seolah-olah akan meledak kapan saja. Bahkan seluruh tubuh kelas 2-nya tidak dapat menahannya. Pada saat ini, cahaya merah darah muncul dari tulang punggungnya, dan kekuatan melahap yang kuat keluar. Kekuatan melahap telah mengimbangi sebagian besar kekuatan robek yang kejam. Ini sangat mengurangi tekanan pada Lu Ming. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan melangkah maju. Targetnya adalah Lu Yunxiong. Dia harus membunuh Lu Yunxiong. Selamatkan aku. Wajah Lu Yunxiong menjadi pucat karena ketakutan. Kakinya gemetar saat dia mundur. Pada saat itu, tetua dari keluarga Duanmu dan Ning Kong tiba lagi. Anggota keluarga Duanmu yang lain juga ikut menyerang. Sinar pedang Qi, pancaran pedang, dan kekuatan telapak tangan merobek udara dan menyerang Lu Ming. Serigala yang menakjubkan. Lu Ming meraung, rambut panjangnya menari tertiup angin dan aura setannya. Saat tombak itu tertusuk, lolongan serigala terdengar. Dari tombak itu, serigala hitam besar terbang keluar. Ini adalah keterampilan tempur jiwa binatang dari serigala hitam raksasa. Karena telah terintegrasi dengan jiwa binatang, Lu Ming dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat. Serigala hitam menerkam ahli keluarga Duanmu dengan cakarnya. Ah! Ah! Jeritan menyedihkan naik dan turun saat lebih dari selusin pria keluarga Duanmu terkoyak. Tetua keluarga Duanmu dan Ning Kong dipaksa mundur oleh 7 atau 8 serigala hitam. Membunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming memegang tombaknya dan menyerang anggota keluarga Duanmu yang tersisa seperti seekor harimau yang menyerang kawanan domba. Darah berceceran di mana-mana, dan udara dipenuhi darah. Pada saat ini, Lu Ming telah berubah menjadi dewa kematian, membantai sepuasnya. Setiap kali bayangan tombak muncul, seseorang akan terbunuh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 20 orang terbunuh. Yaomo, Yaomo, ayo. 10 anggota keluarga Duanmu yang tersisa ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Sosok Lu Ming bersinar dan dia membunuh beberapa orang lagi. Mundur, Lu Ming bukan tandingan kita sekarang. Ayo mundur dulu. Orang tua dari keluarga Duanmu sangat ketakutan hingga wajahnya gemetar. Dia meraung berulang kali dan kemudian melolong panjang. Hahaha. Kemudian,
Kicauan burung terdengar dari langit. Kedua elang itu terbang ke bawah. Kamu ingin mundur? Tetaplah di sini. Mati! Lu Ming berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya. Ledakan! Ledakan! Tetua dari keluarga Duanmu dan Ning Kong bergabung dan bertukar pukulan dengan Lu Ming. Namun akibatnya keduanya terpaksa mundur. Wajah Ning Kong menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Ayo pergi. Orang tua dari keluarga Duanmu menggunakan kekuatannya untuk mundur ke sisi Lu Yunxiong. Dia meraih Lu Yunxiong dan melonjak 100 meter ke langit. Meskipun master bela diri kelas 9 yang hebat tidak bisa terbang, dia masih bisa melompat setinggi beberapa ratus meter. Saat ini, kedua elang itu juga telah mencapai jarak ini. Tetua dari keluarga Duanmu dan Lu Yunxiong mendarat di punggung seekor condor yang besar. Condor memekik dan membubung ke langit. Lu Yunxiong adalah ayah Lu Yao dan calon ayah mertua Duanmu Lin. Dia memiliki status yang luar biasa, jadi tentu saja dia harus menyelamatkannya. Bang! Pada saat ini, Ning Kong mengambil langkah maju dan tubuhnya juga terangkat tinggi ke udara, terbang menuju elang besar lainnya. Tetaplah di sini, Lu Ming berteriak. Tubuhnya terangkat ke langit seperti bola meriam dan menyerang Ning Kong. Tanah longsor. Tombak panjang itu seperti gunung yang menekan saat ia menyerang Ning Kong. Penjagal darah. Mati. Ning Kong meraung dan memuntahkan 2 suap darah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang beberapa kali dengan aura yang menakutkan. Darah dan energi telapak tangannya mengembun membentuk beberapa cetakan telapak tangan berwarna merah darah yang terbang menuju Lu Ming. Ning Kong berusaha sekuat tenaga. Dia bahkan telah menggunakan keahlian rahasianya. Namun, itu tetap tidak bisa menghentikan Lu Ming. Penggabungan jiwa binatang di puncak alam master seni bela diri membuat kekuatan Lu Ming sangat dekat dengan alam master seni bela diri. Dia berdiri di puncak ranah Grandmaster bela diri. Ning Kong sama sekali bukan tandingannya. Saat tombak panjang itu jatuh, bekas telapak tangannya hancur satu persatu. Ning Kong batuk darah dan terbang kembali. Dengan menggunakan metode mutilasi diri ini, dia akhirnya mendarat di punggung elang besar. Tubuh Lu Ming terjatuh. Haha, Lu Ming, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa membunuhku. Anda telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Duanmu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi, apapun yang terjadi. Ning Kong tertawa. Tapi saat dia tertawa, dia mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Benar, Lu Ming. Tunggu saja amukan keluarga Duanmu. Keluarga Lumu akan terbakar menjadi abu dalam kemarahan ini. Tetua dari keluarga Duanmu dan Lu Yunxiong sedang menunggangi seekor elang besar, melayang ribuan meter di udara. Orang tua dari keluarga Duanmu berkata dengan dingin. Keluarga Duanmu menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Bahkan dia sendiri terpaksa mengungsi. Ini adalah penghinaan besar, dan kemarahan di hatinya membara. Lu Ming, tunggu saja kematianmu. Lu Yunxiong meraung. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Tiba-tiba, suara dingin keluar dari mulut Lu Ming saat dia terjatuh. Kakinya tiba-tiba menginjak udara dan tubuhnya benar-benar berhenti terjatuh. Sebaliknya, dia bergegas. Pada saat ini, kekuatannya telah meningkat secara dramatis, dan bahkan kekuatan langkahnya yang melonjak telah meningkat dengan selisih yang besar. Mengapa saya harus? Ning Kong terkejut. Dia hanya berada beberapa ratus meter di atas tanah. Sudah terlambat baginya untuk terbang. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengendalikan elang dan melarikan diri. Elang melebarkan sayapnya dan terbang ke depan dengan cepat. Mati! Lu Ming berteriak. Dia memegang tombak di satu tangan dan membungkukkan tubuhnya menjadi bentuk busur. Kemudian tombak itu dilempar keluar. Dengan tubuhnya sebagai busur dan tombaknya sebagai anak panah, tombak panjang itu bersiul seperti sambaran petir. Kecepatannya luar biasa cepat. Ini adalah serangan tombak habis-habisan Lu Ming. Dalam sekejap, ia melintasi jarak ratusan meter dan menusuk Ning Kong. Tidak, Ning Kong meratap, tapi sudah terlambat baginya untuk menghindar karena lukanya yang parah. Puci, tombak panjang itu menembus dada Ning Kong, mengeluarkan aliran darah. Ada lubang besar di dada Ning Kong, dan matanya dipenuhi keengganan dan ketakutan yang luar biasa. Adapun elang, dikejutkan oleh niat membunuh dari tombak tersebut. Ia meratap berulang kali dan benar-benar berhenti di udara. Suara mendesing. Lu Ming mundur beberapa langkah dan menyeberang ratusan meter dalam sekejap, mendarat di punggung elang besar. Lu Mang, Lu Ming. Ning Kong berteriak putus asa.
Kemudian, kekuatan hidupnya hilang dan dia berhenti bernapas. Ayo pergi. Di atas, Lu Yunxiong dan tetua dari keluarga Duanmu sangat ketakutan hingga mereka hampir kencing di celana. Mereka dengan cepat mendesak elang untuk terbang ke arah sekte pedang mistik. Lu Ming mengangkat kepalanya dan melihatnya. Dia mengedarkan ki esensial di tubuhnya dan mengeluarkannya. Elang di bawah kakinya meratap dan dengan patuh mengikuti perintahnya, lalu terjatuh. Minger, kamu baik-baik saja. Li Ping segera berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin. Ibu, aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Bab 179, Pengejaran. Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Tiga tetua inti klan Lu terkejut. Tuan muda mereka benar-benar telah berkembang hingga tahap ini. Di mata mereka, ahli keluarga Duanmu begitu kuat hingga dia tak terkalahkan. Namun, di tangan Lu Ming, dia seperti bayi yang tidak bisa melawan sama sekali. Di dalam hati mereka, selain keterkejutan, masih ada keterkejutan. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tiga orang tua, tolong jaga ibuku. Lu Ming memandang ketiga tetua inti. Ya, tiga tetua inti berkata tanpa sadar. Minger, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Li Ping berubah. Lu Yunxiong harus mati. Ibu, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Kemudian, meridian darah Lu Ming dipadatkan. Lu Ming tidak menghindarinya. Dia membuka mulutnya dan menghisap. Esensi darah ahli keluarga Duanmu yang telah meninggal di halaman terbang keluar dan berkumpul menuju Lu Ming. Ada beberapa seniman bela diri Grandmaster kelas 5 dan 4 di antara mereka. Mereka sangat membantu Lu Ming. Ibu, aku pergi. Lu Ming berkata dan melompat ke atas elang besar. Minger, hati-hati. Li Ping berteriak. Ibu, jangan khawatir. Lu Ming menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian menginjak Condor. Condor memekik dan terbang ke langit. Condor membubung ke langit dan klan Lu menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming mengendalikan Condor dan mengejar Lu Yunxiong dan yang lainnya. Pada saat ini, aura Lu Ming menurun dengan cepat. Kekuatan jiwa binatang akhirnya habis. Lu Ming telah kembali ke level semula, tetapi dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Hal ini disebabkan oleh dampak kekuatan jiwa binatang pada tubuhnya. Untung saja aku memiliki garis keturunan pemakan roh, yang melahap sebagian besar kekuatan. Kalau tidak, dengan kultivasi dan tubuh fisik saya saat ini, saya benar-benar tidak akan mampu menahannya. Lu Ming berpikir dalam hati. Setelah itu, dia terus menyempurnakan kekuatan esensi darahnya dan mulai memulihkan ki aslinya dan memperbaiki tubuhnya. Tidak lama kemudian, esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya. Di antara mereka, esensi darah dari beberapa ahli Grandmaster kelas 5 sangat membantu Lu Ming. Kultivasinya berhasil menembus puncak alam Grandmaster kelas 2 dalam sekali jalan. Adapun luka fisiknya hampir pulih. Pada saat ini, pandangan Lu Ming tertuju pada mayat Ning Kong di belakang Condor. Mata Lu Ming berkedip. Ning Kong adalah ahli Grandmaster kelas 9. Esensi darahnya benar-benar menakutkan. Lu Ming tidak mau ketinggalan, tapi dia tidak berani melahapnya dengan gegabah. Esensi darah dari guru bela diri kelas 9 yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa aku telan dan sempurnakan saat ini. Aku takut garis keturunanku akan meledak jika aku melahapnya. Lu Ming merenung. Ada batasan berapa banyak darah yang bisa dimakan oleh suatu garis keturunan. Lu Ming merasa bahwa melahap ahli yang 3 hingga 4 tingkat lebih tinggi darinya sudah sedikit berat. Pembuluh darahnya akan melebar. Esensi darah dari Master Bela Diri Agung kelas 9 setara dengan esensi darah lebih dari 60.000 Master Bela Diri Hebat kelas 2. Jumlahnya lebih dari 60.000. Itu terlalu menakutkan. Lu Ming menduga jika dia melahapnya, pembuluh darahnya akan meledak karena energi kekerasan. Lupakan, saya tidak bisa terlalu serakah. Saya hanya akan menelan setetes dan melihat. Lu Ming mengambil keputusan. Dia kemudian mengendalikan meridian darahnya dan dengan hati-hati melahap setetes esensi darah. Ledakan. Dalam sekejap, seolah-olah ada gunung berapi yang meletus di meridian darahnya. Energi kekerasan mendatangkan malapetaka. Meridian darah pemakan roh Lu Ming, yang awalnya berbentuk ular kecil yang panjangnya kurang dari 1 meter, membengkak pada saat ini. Panjangnya bertambah beberapa kali lipat, dan ketebalannya juga bertambah 10 kali lipat. Energinya terlalu menakutkan. Bahkan jika itu hanya setetes esensi darah,
Energinya setara dengan esensi darah lebih dari 7.000 seniman bela diri alam Grandmaster kelas 2. Perbaiki, sempurnakan. Lu Ming berteriak. Dia mengendalikan meridian darahnya dengan sekuat tenaga dan mulai menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Dan EBSCP, huhu. Aliran energi murni mengalir ke tubuh Lu Ming. Dia mengedarkan teknik naga perang sejati secara terus-menerus untuk menyerap energi dan mengubahnya menjadi ki esensial. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Namun, Lu Ming mengendalikan meridian darah dan sebagian besar esensi energi diserap oleh meridian darah itu sendiri untuk meningkatkan tingkat meridian darah. Jika tidak, energinya terlalu besar dan Lu Ming tidak akan mampu menyerapnya. Hanya sekitar 20% energi yang diubah menjadi ki asli, 80% lainnya digunakan untuk meningkatkan level garis keturunan. Kultivasi Lu Ming dengan cepat mendekati ranah master bela diri kelas 3. Ledakan. Setengah jam kemudian, tubuh Lu Ming bergetar. Dia telah menerobos ke ranah Grandmaster kelas 3. Setelah menerobos ke ranah Grandmaster kelas 3, kecepatan pemurnian Lu Ming telah meningkat pesat. Ada aliran energi konstan yang diubah menjadi ki esensial. Alam master hebat kelas 3 awal, alam master hebat kelas 3 menengah. Ketika dia mencapai ranah master bela diri kelas 3 pertengahan, garis keturunan pemakan jiwanya mengeluarkan suara gemuruh. Segera setelah itu, cakra ke-6 berwarna merah darah bersinar terang. Garis keturunannya telah naik ke tingkat ke-6. Dengan garis keturunan tingkat ke-6, kekuatan melahap meningkat pesat, dan kecepatan pemurnian esensi darah juga meningkat pesat. Tubuh dari garis keturunan pemakan roh perlahan menyusut. 18 jam kemudian, setetes esensi darah Ning Kong telah dimurnikan sepenuhnya. Di sisi lain, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam Grandmaster kelas 3 dalam satu gerakan. Dia hanya selangkah lagi dari ranah Grandmaster kelas 4. Tentu saja, ini karena sebagian besar esensinya telah digunakan untuk meningkatkan level garis keturunannya. Hal ini juga menyebabkan meridian darah Lu Ming naik ke puncak level 6. 6 siklus meridiannya cerah dan penuh, seolah-olah siklus meridian baru dapat lahir kapan saja. Semakin tinggi tingkat garis keturunan seseorang, semakin banyak esensi darah yang dibutuhkan seseorang untuk maju. Namun, garis keturunan Lu Ming telah meningkat satu tingkat kali ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya esensi darah dari Grandmaster kelas 9. Lu Ming membuka matanya dan melihat mayat Ning Kong. Dia merasa itu sangat disayangkan. Setengah hari telah berlalu, dan esensi-esensi darah Ning Kong telah menghilang. Semakin tinggi budidaya seorang seniman bela diri, semakin lambat hilangnya esensi darahnya setelah kematian. Namun, untuk master bela diri kelas 9 yang hebat, esensi-esensi darah mereka akan hilang paling lama dalam 3 jam. Ki asli meledak, dan mayat Ning Kong terjatuh. Dengan berkurangnya satu orang, kecepatan condor meningkat pesat, dan dengan cepat mengejar ke depan. Beberapa jam kemudian, dia melihat titik hitam di kejauhan. Itu adalah Lu Yunxiong dan yang lainnya. Itu Lu Ming. Lu Ming telah menyusul kita. Jelas sekali, Lu Yunxiong juga memperhatikan Lu Ming dan sangat terkejut hingga dia berteriak. Kecil ini masih berani mengejarku. Apakah kekuatan jiwa binatangnya masih ada? Bagaimana mungkin? Tetua dari keluarga Duanmu memiliki ekspresi gelap. Lu Yunxiong, aku sudah bilang padamu bahwa kamu akan mati. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming berteriak, suaranya sangat dingin. Apa yang kita lakukan? Penatua Cao, apa yang harus kita lakukan? Lu Yunxiong bergumam, ketakutan. Mungkinkah kekuatan jiwa binatang kecil ini benar-benar belum hilang? Atau, dia masih memiliki jiwa binatang lain? Petik 2. Tetua dari keluarga Duanmu bernama Duanmu Cao. Dia tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat Lu Ming di belakangnya dengan ketakutan di matanya. Tidak perlu terburu-buru. Kita hampir sampai di sekte pedang mistis. Begitu kita mencapai sekte tersebut, Lu Ming, kecil itu, tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Pada saat itu, dialah yang akan mati, bukan kita. Duanmu Cao berkata dengan ekspresi gelap. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk pergi dari kota angin berapi ke sekte pedang mistis dengan menunggang kuda skala hijau, namun hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk sampai ke sana dengan menunggangi condor. Dan sekarang, mereka hanya berjarak beberapa jam dari sekte pedang mistik. Babak 180, membunuh jalan mereka ke Aula Macan Putih. Cepat terbang.
Cepat-cepat, Zenki Duan Mu Chao meledak dan melonjak ke tubuh Condor. Condor memekik seolah dioles sesuatu. Ia mempercepat dan bergegas ke depan. Kedua elang, satu di depan dan satu di belakang, berjarak sekitar 10.000 meter saat mereka dengan cepat terbang menuju Sekte Pedang Mistis. Di pihak Lu Ming, karena jumlah orangnya berkurang satu, kecepatan mereka menjadi lebih cepat. Jarak di antara mereka perlahan-lahan semakin dekat. Namun, masih mustahil untuk mengejarnya dalam waktu singkat. Segera, 3 jam telah berlalu. Jarak antara mereka hanya sekitar 2.000 meter. Namun, mereka sudah dekat dengan wilayah Sekte Pedang Mistis. Haha, kita hampir sampai. Kami akhirnya hampir sampai. Lu Ming, kamu masih ingin membunuhku. Bermimpilah. Lu Yunxiong tertawa histeris. Namun, niat membunuh di mata Lu Ming tidak berkurang dan masih sangat kuat. Bas, bas. Segera, gerbang Gunung Sekte Pedang Mistis sudah terlihat. Elang memekik dan terbang melintasi gerbang Gunung Sekte Pedang Mistis, menuju Aula Macan Putih. Namun, Lu Ming tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dia terus mengejar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lu Ming belum berhenti? Lu Yunxiong sedikit bingung. Tidak apa-apa. Dia hanya menggertak. Lu Ming tidak akan berani main-main saat kita sampai di The White Tiger Hall. Duan Mu Chao berkata dengan percaya diri. Satu demi satu, kedua elang itu terbang melewati gerbang Gunung Sekte Pedang Mistik. Lalu siapa yang ada di elang? Yang di depan sepertinya adalah ketua tetua The White Tiger Hall. Orang di belakangnya terlihat familiar. Tunggu, Lu Ming. Itu Lu Ming. Lu Ming. Apa? Lu Ming. Itu benar-benar Lu Ming. Ya dewa, Lu Ming belum mati. Itu benar-benar dia. Lu Ming belum mati. Seketika, seluruh Sekte Pedang Mistis menjadi gempar, dan berita itu menyebar dengan cepat. Lu Yunxiong, aku tidak peduli kemana kamu lari. Aku akan membunuhmu hari ini. Suara Lu Ming, penuh dengan niat membunuh, bergema di seluruh gunung depan Sekte Pedang Mistik. Ini buruk. Kakak senior Lu Ming akan membunuh orang-orang di Aula Macan Putih. Dari kelihatannya, dia akan membunuh sampai ke The White Tiger Hall. Tidak, aku harus memberitahu Pang Xi, Feng Wu, dan yang lainnya tentang hal ini. Saya akan meminta mereka memberitahu Tetua Mulan. Ekspresi beberapa murid burung vermilion berubah drastis saat mereka bergegas menuju burung vermilion. Di depan mereka, Lu Yunxiong dan Duan Mu Chao sedang mengendarai condor besar, dengan cepat menuju Aula Macan Putih. Mereka akan tiba. Lu Ming sedang mengejar 1000 meter di belakang. Pemandangan dua elang besar terbang di atas Sekte Pedang Mistik tanpa kendali secara alami menyebabkan keributan. Lu Ming belum mati. Dia sedang mengejar ketua-ketua Aula Macan Putih dan mengancam akan membunuh Lu Yunxiong. Siapa Lu Yunxiong? Petik 2. Kamu sangat bodoh, kan? Tunangan Duan Mulin, Lu Yao, kamu pasti mengenalnya, bukan? Lu Yunxiong adalah ayah Lu Yao, dan aku juga pernah mendengar bahwa Lu Yao dan Lu Ming berasal dari klan yang sama. Jadi begitu. Tapi bagaimana mungkin Lu Ming mengejar ketua-ketua? Petik 2. Entahlah, tapi sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Ayo pergi dan lihat. Di bawah Sekte Pedang Mistis, sekelompok besar orang berkumpul dan menuju Aula Macan Putih. Beberapa menit kemudian, Lu Yunxiong dan Duan Mu Chao tiba di Aula Macan Putih terlebih dahulu. Elang besar itu mendarat di sebuah alun-alun besar di The White Tiger Hall. Begitu mendarat, mulut condor mulai berbusa dan bergerak-gerak di tanah. Dalam perjalanannya, elang besar ini telah membakar potensinya dan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lu Yunxiong dan Duan Mu Chao melompat turun dan berdiri di alun-alun. Keduanya merasa lebih nyaman ketika mereka tiba. Haha, kita akhirnya aman. Lu Yunxiong sangat gembira. Dia tampak seperti belum pulih dari keterkejutannya. Dia benar-benar ditakuti oleh Lu Ming. Jangan khawatir, Lu Ming tidak akan berani bergerak ke sini meskipun dia punya 10 nyali lagi. Saya akan melaporkan hal ini kepada dekan dan saya secara pribadi akan membawa orang untuk menjatuhkan Lu Ming. Dia membunuh begitu banyak orang dari keluarga Duanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Duan Mu Chao meletakkan tangannya di belakang punggung dan kembali ke ekspresi tenangnya. Aula Macan Putih adalah markas besar keluarga Duanmu. Siapa yang berani datang ke sini dan membunuh? Kecuali dia tidak ingin hidup. Dia yakin Lu Ming akan berhenti. Lu Ming benar-benar berhenti.
Dia mengendarai elang besar dan melayang di udara di atas alun-alun. Kurang ajar, Lu Ming, kamu telah membunuh lusinan anak buah keluarga Duan Muku, dan sekarang kamu mengendarai condor ke aula macan putih. Kamu sangat berani dan penuh dosa. Berlutut dan mohon ampun sekarang juga, dan aku mungkin meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Duan Mu Chao menegur dengan tangan di belakang punggungnya. Haha, Lu Ming, ayolah. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah dan bunuh aku, haha. Lu Yunxiong tertawa terbahak-bahak dan memandang Lu Ming dengan jijik. Namun saat berikutnya, senyuman di wajahnya membeku. Ini karena Lu Ming telah melompat turun dari condor dan mendarat dengan keras di alun-alun dengan ledakan yang keras. Dia menginjak lempengan batu di alun-alun dan menghancurkannya, membuat kerikil beterbangan. Kamu tidak perlu berteriak. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku pasti akan membunuhmu. Tidak ada gunanya dimanapun Anda bersembunyi. Lu Ming berjalan menuju Lu Yunxiong, selangkah demi selangkah. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu. Ini aula macan putih. Ekspresi Lu Yunxiong berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah sambil menjerit. Namun, mata Lu Ming sangat dingin. Dia hanya mengatakan satu kata, bunuh. Betapa sombongnya. Teman-teman, Lu Ming telah membunuh puluhan orang dari keluarga Duanmu. Dia menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Duanmu Chao tidak bisa lagi tenang saat dia meraung. Ada banyak orang dari The White Tiger Hall di alun-alun. Pada saat itu, salah satu dari mereka bergegas mendekat. Lu Ming, ini Lu Ming. Dia belum mati. Saya tidak peduli apakah dia mati atau tidak. Beraninya dia membunuh begitu banyak anggota keluarga Duanmu saya. Dia tidak mati sebelumnya, tapi dia sudah mati sekarang. Serang dan bunuh dia. Beberapa dari mereka adalah murid peringkat perak di The White Tiger Hall, sementara beberapa lainnya adalah pria parubaya. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan sebagian besar dari mereka berada di ranah Grandmaster bela diri. Mereka yang berada di alam master tidak berani terburu-buru. Ledakan. Lu Ming memegang tombak penakluk iblis di tangannya. Auranya liar, dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia berteriak dengan dingin, target saya adalah Lu Yunxiong dan pria lainnya. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Arogan. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Dia hanyalah murid perunggu. Di mataku, dia bukan siapa-siapa. Beberapa murid peringkat perak berteriak. Orang-orang ini semuanya adalah ahli bela diri hebat kelas 5, dan beberapa dari mereka bahkan adalah ahli bela diri hebat kelas 6. Jika itu masalahnya, bunuhlah. Niat membunuh Lu Ming meledak. Dia mengguncang tombak penakluk iblis dan jiwa binatang buas menyatu ke dalam tubuhnya. Jiwa binatang kedua di puncak alam leluhur bela diri. Dalam sekejap, aura Lu Ming meningkat pesat, seperti iblis. Membunuh. Tombak panjang itu tersapu, dan tombak setebal ember air dan sepanjang 100 meter muncul, menyapu ribuan tentara. Bang! Bang! Lusinan murid White Tiger Hall dikirim terbang. Selusin yang lebih lemah tubuhnya hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli bela diri hebat terbunuh. Kak! Beberapa murid macan putih yang tidak terburu-buru maju tersentak, mata mereka hampir keluar. Satu tombak, hanya satu tombak, menewaskan lebih dari selusin ahli alam Grandmaster bela diri, dan lebih dari selusin terluka parah. Itu terlalu kuat. Betapa beraninya, sungguh berani. Lu Ming membantai sesama muridnya. Dia akan memberontak. Seorang murid dari The White Tiger Hall berteriak. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, itu bukan urusanmu. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Lu Ming meraung, auranya liar. Bab 181 Sesuatu yang besar terjadi. Kamu datang ke aula macan putih dan menyuruh kami tersesat. Bagaimana mungkin? Menyerang. Kita harus menjatuhkan Lu Ming dan memberinya hukuman terberat. Murid White Tiger Hall meraung. Namun, tidak ada yang bisa mendekat saat ini. Lu Ming, kamu sangat berani dan sombong. Kamu akan mati hari ini. Raungan panjang terdengar, dan tiga sosok bergegas mendekat seperti angin. Ketua tetua, tiga ketua tetua, Lu Ming pasti sudah mati. Seorang murid dari keluarga Duanmu berteriak. Kui Fang, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo serang bersama dan kalahkan Lu Ming, makhluk jahat itu. Duanmu Chao meraung kegirangan. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu.
Lu Ming melolong panjang dan menyerang Duan Muchao. Lu Yunxiong, sebaliknya, bersembunyi di balik Duan Muchao karena ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Ming benar-benar berani menyerang Aula Macan Putih dan membunuh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Grandmaster dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa begitu berani? Pada saat ini, meskipun dia berada di The White Tiger Hall, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Saat melihat Lu Ming menyerangnya, wajahnya menjadi lebih pucat dan dia mundur dengan panik. Ledakan. Tombak panjang di tangan Lu Ming berubah menjadi pilar yang menopang langit dan melesat ke arah Duan Muchao. Brengsek. Karena Lu Yunxiong berada di belakangnya, dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk menerima serangan Lu Ming. Ketika dia bentrok dengan tombak panjang Lu Ming, tubuhnya gemetar seolah-olah dia tersengat listrik. Dia mundur lebih dari 10 langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Cepat datang dan bantu aku. Duan Muchao meraung kaget. Membunuh. Membunuh. Akhirnya, 3 ketua tetua The White Tiger Hall tiba. 3 serangan mengerikan diluncurkan ke Lu Ming. Setelah itu, Duan Muchao menyerang Lu Ming. 4 ahli alam master bela diri kelas 9 mengepung Lu Ming. Lu Ming melolong panjang dan auranya liar saat dia bertarung dengan 4 ahli master bela diri kelas 9 yang hebat. Energinya menyapu ke segala arah dan seluruh alun-alun menjadi hiruk-pikuk. Lu Ming bertarung 1 lawan 4, tapi dia tidak dirugikan. Pada saat ini, lebih banyak orang telah datang. Tidak hanya ada murid dari Aula Macan Putih, tetapi ada juga murid dari aula lain. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mulut semua orang terbuka lebar karena tidak percaya. Lu Ming benar-benar bisa bertarung 1 lawan 4 dan melawan 4 tetua-ketua master bela diri kelas 9. Ini sungguh sulit dipercaya. Berita penyerangan Lu Ming di Aula Macan Putih menyebar seperti api ke seluruh sekte pedang mistik. Vermilion Bird Hall, asrama Lu Ming. Saat ini, Pang Xi, Mulan, dan Feng Wu sedang duduk bersama di halaman. Mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka, seolah-olah sedang berpikir keras. Itu semua salahku. Saya seharusnya mengikuti kakak laki-laki Lu Ming dan yang lainnya ketika mereka pergi mengejar suku Donyi. Itu semua salahku. Pang Xi mengepalkan tangannya begitu erat hingga urat di lengannya terlihat saat dia berbicara kesakitan. Batu besar, jangan konyol. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengan kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa mengikuti mereka? Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kata Feng Wu. Namun, dari ekspresi sedihnya, terlihat bahwa dia sangat kesal. Lu Xuan dan Lu Ming, apakah dia benar-benar jatuh begitu saja? Feng Wu menghela nafas dalam hatinya. Saat pesawat runtuh, bahkan master seni bela diri pun tidak bisa lepas dari kematian, apalagi Lu Ming. Aku juga tidak ingin mempercayaimu. Mulan menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Lu Ming, apakah hanya ini yang kamu punya? Apakah dia akan pergi begitu saja? Awalnya, saya mengira Anda akan tumbuh menjadi ahli yang hebat. Juga, aku masih berhutang hadiah padamu. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Mulan berpikir dalam hati. Juga, sial. Mulan mengertakkan gigi, matanya berkabut. Beberapa waktu lalu, sekte tersebut telah memberitahu keluarga Lu Ming. Dari yang saya tahu, satu-satunya kerabat dekat Lu Ming adalah ibunya. Dapat dikatakan bahwa Lu Ming adalah satu-satunya harapan dan kepercayaan ibunya. Kata Feng Wu. Begitu dia mengatakan itu, suasananya menjadi lebih khusyuk. Kenapa kita tidak pergi ke rumah kakak laki-laki Lu Ming bersama-sama dan mengunjungi ibunya? Aku tidak ingin dia terlalu sedih. Pang Xi menyarankan. Aku pikir juga begitu. Mari kita tinggal di kediaman Lu untuk jangka waktu tertentu dan menemani ibu Lu Ming. Feng Wu juga mengangguk. Kalau begitu kita akan berangkat besok pagi. Kata Mulan. Saat ini, pintu halaman dibuka dengan kuat. 2 pria muda berlari masuk, terengah-engah. Pang Xi, ya, Penatua Mulan, senang sekali Anda semua ada di sini. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kata seorang pemuda kurus dengan kepala penuh pria berotot. Bulls, kenapa kalian berdua terburu-buru? Apa masalahnya? Kenapa kalian berdua begitu cemas? Feng Wu bertanya dengan sedikit cemberut. Kedua pemuda ini adalah murid yang sama dengan Lu Ming dan sangat akrab dengan Pang Xi dan yang lainnya. Lu Xuan, Lu Ming. Itu Lu Ming. Dia kembali. Bulls terengah-engah dan berteriak. Bang, bang, bang,
Begitu dia selesai berbicara, aura Mulan dan Feng Wu meledak tak terkendali. Pada saat yang sama, mereka melompat dari tempat duduknya seolah-olah tersengat listrik. Apa yang kamu katakan? Kakak senior Lu Ming sudah kembali. Lu Ming yang mana? Mata Pangxi terbuka lebar, dan dia hampir mengaum. Sementara itu, Mulan dan yang lainnya juga menatap Niu Huan dengan mata terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi harapan yang tak terlukiskan. Tentu saja itu kakak laki-laki Lu Ming. Dia menduduki peringkat pertama pada peringkat perunggu. Bulls sepertinya terpengaruh oleh ekspresi mereka dan juga meraung. Kakak senior Lu Ming. Haha, itu benar-benar kakak senior Lu Ming. Bulls, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Pangxi tertawa dan memegang erat bahu banteng. Tentu saja aku tidak salah. Tidak hanya kami berdua yang melihatnya, tetapi banyak rekan murid kami juga yang melihatnya. Kata pemuda lainnya, Lu Ming, lari. Mulan mengepalkan tangannya erat-erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah saat mata indahnya berkedip karena sangat terkejut. Lu Ming belum mati. Ini adalah berita bagus. Bulls, kenapa kamu berteriak bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi? Feng Wu bertanya setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Kakak senior Lu Ming sedang menuju aula macan putih. Teriak banteng. Apa? Mulan dan dua lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mulan bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Kami hanya melihat kakak senior Lu Ming mengendarai elang besar dan mengejar tetua Duan Mu Chao dari aula macan putih dan seorang pria bernama Lu Yunxiong. Saya mendengar kakak laki-laki Lu Ming berteriak bahwa dia harus membunuh Lu Yunxiong. Duan Mu Chao juga berteriak bahwa kakak laki-laki Lu Ming telah membunuh puluhan ahli dari keluarga Duan Mu. Setelah itu, kakak laki-laki Lu Ming dan yang lainnya pergi ke aula macan putih, dan kami bergegas kembali. Kata banteng, Lu Yunxiong. Oh tidak, apa terjadi sesuatu pada keluarga Lu? Lu Yunxiong tahu tentang kematian Lu Ming dan dia ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Lu. Ekspresi Mulan berubah. Dia sudah lama tinggal di kota angin berapi-api dan cukup akrab dengan urusan keluarga Lu, jadi dia bisa menebak situasi umumnya sekaligus. Ini buruk. Pasti terjadi sesuatu pada keluarga Lu. Mengetahui Lu Ming, dia pasti akan membunuh Lu Yunxiong. Namun, jika dia pergi ke The White Tiger Hall, dia pasti akan mati. Aku akan meminta kakek untuk menyelamatkannya sekarang. Ekspresi Mulan sangat jelek. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar. Dengan sekejap, sosoknya menghilang. Ayo pergi ke aula macan putih. Mulan, Feng Wu, dan yang lainnya juga bergegas menuju aula macan putih. Bab 182 melawan Grandmaster. Pada saat ini, tidak hanya Mulan dan yang lainnya, tetapi banyak murid dan tetua lainnya dari 4 aula juga bergegas ke aula macan putih ketika mereka mendengar berita tersebut. Di alun-alun The White Tiger Hall, Lu Ming dan 4 ketua-tetua telah bertukar lusinan gerakan. Aura Lu Ming adalah iblis, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani dan kuat. Semakin banyak dia bertarung, semakin dia bisa menggunakan kekuatan jiwa binatang buas. Ledakan. Saat dia mengeluarkan tombaknya, salah satu ketua-tetua aula macan putih terlempar sambil batuk darah. Mereka yang menghalangiku akan mati. Lu Ming melolong panjang dan menembakkan beberapa sinar tombak. Sinar tombaknya sangat mengejutkan dan sepertinya mampu menembus ruang angkasa. Bang bang bang. 3 sisanya dikirim terbang kembali, memuntahkan darah. Lu Yunxiong, giliranmu. Lu Ming melangkah keluar dan menyerang Lu Yunxiong. Targetnya adalah Lu Yunxiong sejak awal. Jangan, selamatkan aku. Ekspresi Lu Yunxiong berubah drastis. Dia berlari kembali dengan panik sambil berteriak. Hentikan dia. Lu Yunxiong adalah ayah mertua Tuan Mudalin. Kita tidak bisa membiarkan dia mati. Duan Mu Chao dan 3 lainnya meraung dan menerkam Lu Ming. Serangan kekerasan menyelimuti punggung Lu Ming. Jika Lu Ming membunuh Lu Yunxiong, dia juga akan dibunuh. Mata Lu Ming berkilat tajam dan dia meraung, kalau begitu aku akan membunuh kalian dulu. Suara mendesing. Lu Ming berbalik dan menusukkan tombaknya ke belakang. Tombak itu secepat kilat. Semua orang hanya bisa melihat kilatan cahaya di langit. Puci. Darah berceceran di mana-mana, diiringi deru amarah dan keputusasaan. Tombak itu menembus perut Duan Mu Chao. Perut Duan Mu Chao bukanlah bagian yang vital, jadi dia masih hidup. Tidak,
Jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Duan Mu Chao berteriak kaget. Bahkan sekarang, kamu masih mengatakan hal seperti itu. Sungguh menggelikan. Mata Lu Ming dingin. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan ki esensial yang kuat meledak. Duan Mu Chao menjerit nyaring. Kemudian, tubuhnya terkoyak-koyak. Darah, organ dalam, dan tulang berserakan di tanah. Ledakan. Kemudian, cahaya tombak meledak dan bentrok dengan tiga ketua-ketua lainnya. Di tengah ledakan dahsyat, Lu Ming dan ketiga ketua tetua mundur dengan cepat. Namun, arah mundurnya Lu Ming adalah arah larinya Lu Yunxiong. Ah! Lu Yunxiong melihat Duan Mu Chao telah terkoyak oleh tombak dan Lu Ming menyerangnya. Dia semakin ketakutan dan berteriak berulang kali. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari langit. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah perak. Niat membunuhnya sangat tajam saat dia terbang dari kejauhan. Seorang tetua berjubah perak. Tetua keluarga Duan Mu berjubah perak ada di sini. Haha, Lu Ming sudah mati. Lu Ming adalah seekor binatang. Dia baru saja menggabungkan jiwa binatang yang kuat ke dalam tubuhnya. Kalau tidak, tidak mungkin dia memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Namun, sekuat apapun dia akan terbunuh hanya dengan satu tamparan dari tetua berjubah perak. Teriak murid White Tiger Hall. Penatua berjubah perak adalah posisi yang hanya bisa diambil oleh Grandmaster seni bela diri. Seorang Grandmaster seni bela diri juga dikenal sebagai Grandmaster. Seorang Grandmaster seni bela diri sudah bisa mendirikan sekte dan sangat kuat. Bahkan sebelum dia mencapai Lu Ming, tekanan mengerikan sudah menekannya. Ledakan. Kemudian, tetua berjubah perak itu mengayunkan telapak tangannya ke udara. Jejak telapak tangan yang kuat dan menakutkan diledakkan ke arah Lu Ming. Angin bersiul dan cetakan telapak tangan sangat mengejutkan. Tekanannya sekuat gunung, dan Lu Ming tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah ini Grandmaster seni bela diri? Ini jauh lebih kuat dari alam master hebat kelas 9. Blokir, saya akan memblokirnya. Perisai kuno. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Kekuatan jiwa binatang di tubuhnya beredar dengan liar. Sebuah perisai kuno mengembun dan muncul di depan Lu Ming. Perisai yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa binatang lebih kokoh dan kuno dari sebelumnya. Pada saat yang sama, tombak panjang Lu Ming menusuk dengan liar. Dalam sekejap, ratusan lampu tombak yang kuat ditembakkan ke depan. Ledakan. Telapak tangan tetua berjubah perak itu akhirnya tiba. Bang! Bang! Dalam sekejap, cahaya tombak Lu Ming hancur berkeping-keping dan meledak di udara seperti kembang api. Ratusan cahaya tombak tersapu dan cetakan telapak tangan terus bergerak maju. Lu Ming menggunakan langkah ketinggian dan mundur dengan cepat. Namun, dia masih terkena sidik jari. Dentang. Perisai kuno mengeluarkan suara getaran yang merdu. Perisai itu bergetar hebat, dan saat berikutnya, meledak. Namun, itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi, dan dioperasikan oleh kekuatan jiwa binatang, yang jauh lebih kuat daripada perisai yang dipadatkan oleh Zen Qi miliknya. Meskipun rusak, ia masih mengimbangi sebagian besar kekuatan telapak tangan. Namun, sisa kekuatan telapak tangan itu masih sangat kuat. Lu Ming memblokirnya dengan tombaknya. Dengan suara keras, tubuhnya terdorong mundur ratusan meter dan dia memuntahkan seteguk darah. Jurang panjang muncul di bawah kakinya. Namun, dia masih berhasil memblokirnya. Sisi Gu, terengah-engah terdengar dari penonton. Lu Ming berhasil memblokir serangan telapak tangan dari sesepuh berjubah perak dan tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah seorang Grandmaster, Master bela diri kelas 9 yang hebat. Bahkan jika jumlahnya ratusan, mereka tidak akan bisa menandingi Grandmaster bela diri kelas 1. Namun, Lu Ming telah memblokirnya. Sungguh sulit dipercaya. Bang! Pada saat ini, tetua berjubah perak melompat turun dari langit dan menginjak tanah dengan keras. Tanah meledak dengan ledakan keras, dan sebuah lubang besar muncul. Dia adalah seorang lelaki tua berusia 60-an dengan rambut putih dan janggut. Pada saat ini, matanya penuh dengan niat membunuh dan sedikit kejutan. Dia melihat lebih dekat ke Lu Ming dan mencibir, ternyata dia telah mengintegrasikan jiwa binatang yang kuat ke dalamnya. Pantas saja dia punya kekuatan tempur sebesar itu dan bisa memblokir telapak tanganku. Minggir, saya ingin Lu Yunxiong. Aku harus membunuhnya hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya kembali terkejut.
Apa yang dia maksud dengan berani? Ini adalah bagaimana dia berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang Grandmaster. Konyol, seseorang dengan dingin menegur. Hahaha. Tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu tertawa terbahak-bahak sebelum mencaci maki. Sekarang, kenapa kamu tidak berlutut, hancurkan kultivasimu, dan tunggu hukumanmu. Penatua berjubah perak berdiri di antara Lu Ming dan Lu Yunxiong. Auranya sama mengesankannya dengan gunung. Lu Ming berada di bawah tekanan besar. Sepertinya aku harus menggunakan langkah terakhirku. Mata Lu Ming dipenuhi kegilaan. Jika dia ingin menjadi gila, dia akan menjadi gila sampai akhir. Dia memutuskan untuk bergabung dengan separuh jiwa Raja Iblis. Namun, energi yang terkandung dalam jiwa Raja Iblis benar-benar menakutkan. Dengan budidayanya saat ini, dia mungkin akan meledak. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan pemakan jiwa, yang telah naik ke peringkat 6, dia tidak percaya diri. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Bahkan jika dia mundur, keluarga Duanmu tidak akan melepaskannya. Hanya dengan bertarung dia bisa menemukan jalan untuk dirinya sendiri. Sepertinya kamu tidak bersedia. Jika kamu begitu keras kepala, biarkan aku berurusan denganmu, kamu kecil pemberontak. Penatua berjubah perak itu berteriak dan mengirimkan telapak tangannya lagi ke Lu Ming. Kekuatan telapak tangan ini lebih kuat dan menakutkan dari yang sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan sebelumnya. Ayo, biarkan saya melihat betapa kuatnya seorang Grandmaster seni bela diri. Kegilaan di mata Lu Ming semakin kuat, dan ada rasa kegigihan yang kuat dalam kegilaannya. Jiwa binatang buas, gabungkan. Aduh, serigala perak raksasa muncul dan melolong ke langit. Seperti Raja 10.000 Iblis, aura menakutkan menyebar. Raja Iblis, jiwa Raja Iblis. Tetua berjubah perak dari keluarga Duanmu meraung marah. Koma.